Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 32 atas nama Reno Putra Wiradana dari kelas B dengan NPM 2302310057 akan mempresentasikan eh, setiap modul dari modul pertama sampai modul kelima. Untuk bagian saya adalah modul pertama. Jadi, pada modul pertama adalah tentang tipe data. Tipe data adalah sebuah komponen dari potongan data yang memberikan sinyal pada komputer terkait cara mengartikan data tersebut. Hasil tafsir dari tipe data tersebut akan memastikan bahwa proses pengumpulan datanya menggunakan format serta nilai yang sesuai dengan keinginan. Singkatnya, tipe data digunakan untuk menentukan nilai suatu objek yang terdapat dalam suatu sistem pemrograman. Atau lebih spesifiknya, tipe data ini merupakan tempat penyimpanan dari sebuah data yang dapat berisi nilai atau tipe data tertentu. Nah, maka setiap komputer yang menyimpan data harus memiliki variabel tertentu. Untuk pengertian tipe data pada C sendiri, bahasa C adalah sebuah bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat suatu program komputer. Di dalam C terdapat dua tipe data dasar, tipe data dasar standar dan tipe data user defined. Tipe data dasar standar digolongkan menjadi beberapa bagian di dalam beberapa macam tipe data. Ada dua kategori dari tipe data standar, yaitu yang pertama A, tipe data standar. Yang pertama itu bilangan bulat atau integer. Bilangan atau angka yang tidak memiliki titik desimal atau pecahan. Tipe dituliskan sebagai integer atau int dan jangkauan nilainya bergantung pada implementasi perangkat keras komputer. Yang kedua adalah bilangan biasa atau real. Bilangan atau angka yang bisa memiliki titik desimal atau pecahan dan dituliskan sebagai real. Jangkauan nilainya ini adalah bergantung pada implementasi perangkat keras komputer juga. Nah, yang ketiga adalah bilangan tetap atau const. Bilangan tetap adalah tipe bilangan yang tidak bernilai bulat maupun tidak yang nilainya tidak berubah selama algoritmanya dilaksanakan. Tipenya dituliskan sebagai const. Jangkauan nilainya meliputi semua bilangan yang mungkin. Yang keempat adalah karakter. Karakter adalah data tunggal yang mewakili semua huruf, simbol baca, dan juga simbol angka yang tidak dapat dioperasikan secara matematis. Tipenya dituliskan sebagai char, dan jangkauannya meliputi semua karakter dalam kode ASCII atau yang tertera pada setiap tombol keyboard. Operasi perbandingan dapat dilakukan dan dievaluasi menurut urutan kode ASCII sebagai huruf A sebenarnya lebih kecil dari huruf A kecil. Yang kelima, logik. Tipe data logik adalah tipe data yang diperlukan untuk memberi nilai pada hasil perbandingan atau kombinasi perbandingannya. Nah, untuk yang B itu adalah tipe bentukan. Yang pertama dari tipe bentukan itu adalah array. Array adalah tipe data bentukan yang merupakan wadah untuk menampung beberapa nilai data yang sejenis. Yang kedua adalah string. String adalah tipe data bentukan yang merupakan deretan karakter yang membentuk suatu kata atau kalimat yang biasanya diapit oleh dua tanda kutip. Nah, yang ketiga adalah record atau rekaman. Record adalah tipe data bentukan yang merupakan wadah untuk menampung elemen data yang tipenya tidak perlu sama dengan tujuan mewakili satu objek. Datanya berupa campuran dari tipe data seperti string, numerik, char, boolean, atau tipe data lainnya. Yang keempat adalah tipe data citra. Tipe data ini berisi grafik atau gambar yang banyak digunakan pada aplikasi video. Eksempel grafik perkembangan jumlah penduduk, contohnya. Habis itu kita akan membahas tentang prosedur dan function pada bahasa C. Bahasa pemrograman prosedural merupakan bahasa pemrograman yang melibatkan fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur sebagai subprogram untuk membentuk solusi dari suatu permasalahan. Berbeda halnya dengan bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang menggunakan pendekatan objek dan menyelesaikan suatu persoalan. Nah, menggunakan pendekatan objek dan penyelesaian persoalan secara umum, bahasa pemrograman yang berbasis prosedur terdiri dari blok atau subprogram yang memiliki dua bagian utama, yaitu yang pertama bagian deklarasi yang merupakan bagian program untuk mendefinisikan tipe data suatu variabel
konstanta, serta fungsi dan prosedur yang digunakan pada program tersebut. Selain itu, bagian deklarasi dapat juga digunakan untuk memperkenalkan suatu nama kepada compiler program. Yang kedua adalah bagian statement, yang merupakan bagian program yang berisi perintah yang akan dieksekusi atau dijalankan. Contohnya pada bahasa Pascal, bagian statement selalu diawali dengan reserve word, begin, and end. Apabila blok statement adalah blok utama program, maka reserve word end harus diakhiri dengan tanda titik. Sebaliknya, jika blok statement bukan blok utama program, maka reserve word end diakhiri dengan tanda titik koma. Tujuan dan manfaat proses yang melibatkan memecah program besar menjadi modul-modul yang lebih kecil disebut sebagai modularisasi. Ada 3 alasan utama untuk melakukan modularisasi. Yang pertama, modularitas. Dengan memecah kode menjadi prosedur-prosedur yang lebih kecil, kode menjadi lebih mudah dikelola, dibaca, dan diperbaiki. Yang kedua adalah abstraksi. Memberikan tingkat abstraksi dalam pemrograman yang berarti pemrograman dapat fokus pada detail-detail penting di dalam setiap modul tanpa perlu memahami seluruh program secara keseluruhan. Yang ketiga adalah kerja kolaboratif. Ini memungkinkan beberapa pemrogram untuk bekerja pada masalah yang sama secara bersamaan. Setiap pemrogram dapat fokus pada pengembangan atau pemeliharaan modul tertentu. Yang keempat adalah reusabilitas. Dengan modularisasi ini, kode yang telah dikembangkan dalam satu proyek dapat digunakan kembali dalam proyek-proyek lainnya. Ini menghemat waktu dan upaya dalam pengembangan perangkat lunak karena modul-modul yang telah ada dapat diintegrasikan kembali kepada proyek-proyek yang baru. Nah, untuk selanjutnya adalah function. Function dalam C adalah konstruksi pemrograman yang sangat penting. Ini adalah blok kode yang ditulis untuk melakukan tugas tertentu. Setiap bahasa pemrograman dari C hingga Python menggunakan penggunaan fungsi. Oke. Di sini modul 2 yaitu tentang sorting. Saya Ferdiandika Maulana dari kelas C. NIM 2302310132. Sorting yaitu penyortiran data. Memiliki pengertian sebagai algoritma yang berlaku dari data tertentu berbagai nilai kunci tertentu. Biasanya ada 2 jenis pengurutan yang seringkali dilakukan, yaitu ascending order, pengurutan karakter atau desimal, dan karakter besar atau descending order, karakter atau angka besar ke karakter desimal. Proses pengurutan data acak bilangan integer yang berjumlah besar, terutama data bilangan integer dengan banyak data acak lebih dari 1000 bilangan dapat menjadi lebih lambat, terutama untuk algoritma sorting dengan kompleksitas. Kemudian, setiap atau array tersebut akan diurutkan menggunakan algoritma sorting. Setelah itu, elemen yang sudah terurut dari setiap bucket akan digabungkan menjadi satu array hasil akhir. Meskipun bucket sort sudah cukup efisien, namun algoritma sorting yang digunakan pada setiap bucket akan mempengaruhi performa dari algoritma bucket sort secara keseluruhan, sehingga bucket sort lebih cocok digunakan untuk data yang tersebar di seluruh rentang nilai. Selection sort hanya membahas mengenai optimasi kerja algoritma selection sort secara multi-threading, yaitu menurunkan elemen-elemen yang mencari nilai minimum dan maksimum. Nah, yang kedua yaitu macam-macam sorting. Yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan data yang mana metodenya adalah dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Yang kedua yaitu selection sort. Selection sort merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan pengurutan dengan cara mencari dan membandingkan antara nilai terendah dan nilai tertinggi di dalam sebuah array. Yang ketiga, insertion sort adalah sebuah algoritma sederhana yang cukup efisien untuk memengaruhi sebuah list yang hampir terurut. Yang
Keempat, quicksort merupakan algoritma pengurutan data yang sangat menggunakan pada elemen pivot. Dengan cara kerja, metodenya dengan mereduksi tahap demi tahap hingga menjadi dua bagian lebih kecil. Yang kelima, cell sort adalah algoritma penyortiran yang termasuk dalam kategori algoritma penyortiran berbasis perbandingan. Yang terakhir adalah herb sort. Herb sort adalah algoritma pengurutan yang memiliki kompleksitas waktu terbaik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safullah, NIM 2302310006 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan melanjutkan di modul 3 tentang stack, queue, dan tree. Stack adalah suatu tumpuhan dari benda. Konsep utama dari LIFO atau last in first queue, benda yang terakhir masuk dalam stack akan menjadi benda pertama yang dikeluarkan dari stack. Konsep tumpukan digunakan untuk merepresentasikan kompleksitas sistem drive-in. Aturan pada konsep ini adalah setiap produk yang datang terakhir akan dieksekusi pertama atau last in from out. Rak drive-in adalah rak yang memiliki satu jalan masuk sekaligus sebagai jalan keluar. Material yang disimpan pada rak ini memiliki aturan LIFO. Selanjutnya, queue. Queue atau antrian digunakan untuk merepresentasikan kompleksitas disiplin antrian atau FIFO, pengambilan dan operasi pergudangan produk pada gudang. Konsep ini direpresentasikan dalam bentuk algoritma antrian. Di dalam stack, data yang pertama masuk adalah yang paling akhir keluar. Namun, dalam queue, data yang paling awal masuk adalah yang paling awal keluar. Konsep ini disebut LIFO atau left in out. Contohnya dalam kehidupan, misalnya antrian di bioskop. Pada saat mengantri orang yang pertama, mengantrian akan mendapatkan pelayanan pertama dan yang pertama yang akan keluar dari antrian. Berikut operasi dasar pada antrian, yaitu EQ atau menambahkan elemen ke dalam queue, DQ atau menghapus elemen dari queue, front atau mendapatkan elemen pertama dalam queue, belakang atau mendapatkan elemen terakhir dalam antrian, SMT atau memeriksa antara antrian kosong, C atau mendapatkan jumlah elemen dalam queue. Selanjutnya, tree atau pohon merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan dalam kelompok simpul atau rute dalam satu elemen khusus yang disebut root, dan node lainnya terbagi menjadi himpunan yang saling tidak terhubung antara satu sama lain. True juga adalah suatu get yang unlikely simple connected yang tidak mengandung looping. Perkenalkan, nama saya Dimas Chandra Santoso. Saya dari kelas Informatika B angkatan 23. NIM saya 2302310081.
Di sini saya akan menjelaskan tentang rekursif. Rekursif adalah sebuah algoritma yang berisi pemanggilan diri sendiri sehingga menghasilkan looping. Harus ada batasan di dalam rekursif rekursif sehingga looping dapat dibatalkan. Jika tidak, maka akan terjadi infinity loop dan dapat menyebabkan memori penuh. Hal ini memang merupakan ide atau tujuan utama dalam sains komputer. Menyelesaikan masalah menggunakan rekursif berarti solusi tergantung pada solusi masalah yang sama dalam bentuk yang lebih baik kompleks. Nah, selanjutnya jenis rekursif ada 4. Yang pertama, rekursif langsung. Suatu fungsi dari rekursif langsung jika ia memanggil dirinya sendiri ke dalam badan fungsinya berulang kali. Untuk lebih memahami definisi ini, lihatlah struktur program rekursif langsung. Nah, kedua, rekursif tidak langsung. Rekursif di mana suatu fungsi memanggilnya diri sendiri melalui fungsi lain disebut rekursif tidak langsung. Rekursif berekor. Rekursif berekor dikatakan tail rekursif jika pemanggil rekursif merupakan eksekusi terakhir yang dilakukan oleh fungsi tersebut. Nah, keempat, rekursif tanpa ekor. Suatu rekursif dikatakan rekursif non-ekor jika pemanggilan rekursif bukan merupakan hal terakhir yang dilakukan oleh fungsi tersebut. Setelah kembali ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, ADI harus mengingat keadaan sebelumnya di dalam blok metode ini. Itulah sebabnya program ini dianggap sebagai rekursif non-ekor. Fungsi rekursif. Fungsi rekursif umumnya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami daripada iterasi karena sebagian dan beban yang menjadi tanggung jawab program dialihkan ke sistem. Dalam alasan ini, penyelesaian suatu masalah menggunakan pendekatan rekursif banyak disukai oleh seorang pemula karena kesadarannya. Tetapi hal ini membutuhkan konsekuensi lain yaitu eksekusi fungsi rekursif jauh lebih lambat dan membutuhkan memori yang lebih besar daripada literasi. Perkenalkan, nama saya Rofil Damansyah, NPM 2302310209. Saya akan menjelaskan pengertian tentang rekursif. Rekursif adalah suatu proses dari sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Berbeda dengan fungsi atau prosedur yang mana keduanya hanya bisa dilakukan pemanggilan dari fungsi atau prosedur lain. Sementara rekursif dapat memanggil fungsinya sendiri. Jadi fungsi rekursif C++ ini akan berjalan dengan melakukan proses sampai sebuah kondisi yang ditetapkan pada fungsi tersebut memenuhi. Fungsi rekursif adalah salah satu teknik pemrograman yang cukup penting di mana dalam beberapa kasus menggunakan fungsi rekursif akan jauh lebih mudah. Hal ini memang merupakan ide atau tujuan utama dalam jenis komputer. Menyelesaikan masalah menggunakan rekursif berarti solusi tergantung pada solusi masalah yang sama dan dalam bentuk yang lebih kompleks. Iterasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan perulangan dalam fungsi itu sendiri. Literasi mendeskripsikan gaya programan yang digunakan pada bahasa pemrograman imperatif. Kebanyakan bahasa pemrograman mendukung konsep rekursif ini dengan memperoleh suatu fungsi memanggil dirinya sendiri, juga mendukung konsep iteratif. Meskipun begitu, ada pula bahasa pemrograman yang tidak bisa melakukan salah satunya kedua jenis perulangan tersebut. Logika rekursif adalah suatu fungsi berparameter yang memanggil dirinya sendiri dengan harga parameter yang berbeda. Logika ini dipakai sebagai pengganti proses iterasi. Kelebihan logika tersebut mudah dipahami alurnya, namun kelemahannya pada penggunaan register stack yang sangat membebani kecepatan jalan programan. Cara kerja rekursif yang
Di atas ini merupakan cara kerja rekursif dalam pemrograman C++ yang mana fungsi pendekatan rekursif adalah untuk memecahkan masalah secara efektif dibandingkan dengan pendekatan pemecahan masalah lainnya. Jenis-jenis rekursif. Satu, ada rekursif langsung, rekursif tidak langsung. Rekursif langsung merupakan fungsi memanggil dirinya sendiri secara langsung. Dalam metode ini akan berulang kali memanggil fungsi dalam fungsi yang sama. Rekursif tidak langsung yang mana jika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri secara tidak langsung dari fungsi yang lain. Rekursif ekor. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struk lanjutan dari teman saya, yaitu modul 5 dengan saya sendiri, nama Hasan Al-Bagri Siddiqardi dengan NIM 23023101449 dari kelas C. Langsung saja ke pengertian struk. Struk atau lebih dikenal dengan istilah record adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda. Secara pendeklarasian, struk sangat berbeda dengan array yang banyak memiliki satu buah tipe data untuk setiap kumpulannya. Struk dapat dikirim ke function sebagai parameter. Jika struk ini hanya merupakan data masukan, maka dapat dikirimkan dengan Shelby flow. Tetapi, bila struktur yang dikirimkan akan mengalami perubahan nilai, maka pengiriman parameter harus dengan Shelby reference function dengan mengirim parameter ke struk. Secara keseluruhan, struktur C++ adalah konstruksi data yang kuat dan fleksibel yang memungkinkan penyimpanan data dan pengorganisasian data dalam memori. Jenis-jenis struktur data linear. Struktur data linear adalah jenis struktur data yang mengatur dan menyimpan elemen-elemen data dalam urutan tertentu. Berikut adalah penjelasan tentang jenis struktur data linear. 1. Array statis. Array adalah struktur data linear yang terdiri dari elemen-elemen dengan tipe data yang sama disimpan dalam urutan tertentu. Statistic array memiliki ukuran tetap yang ditentukan saat diumumkan sehingga jumlah elemen yang dapat disimpan di dalamnya tanpa konstan. 2. Tumpukan atau dinamis. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out atau dikenal dengan LIFO. 3. Antrian dinamis. Quick adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip first in first out atau VIVO. Elemen pertama yang dimasukkan ke dalam quick akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Kelebihan struk. 1. Organisasi data. Struktur memungkinkan Anda mengorganisir data Anda menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola dengan dipahami. Dapat membantu mengurangi kompleksitas kode Anda dan membuatnya lebih mudah dipelihara dan diperbarui. Struktur memungkinkan Anda menyimpan data Anda dalam satu blok memori yang dapat membantu mengurangi penggunaan memori dan meningkatkan kinerja penggunaan Anda. Contohnya yaitu akses data. Struktur memungkinkan Anda mengakses data anggota-anggota dengan menggunakan titik. Kedua, inisialisasi data. Struktur memungkinkan menginisialisasi data anggota-anggota dengan menggunakan inisialisasi konstruktor yang dapat membantu mengurangi kompleksitas kode Anda membuatnya lebih mudah dibaca. Kekurangan struk adalah
Menggunakan struktur dalam bahasa pemrograman C++ yaitu overhead. Struktur dapat memiliki overhead yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan variabel dan array. 2. Kompleksitas. Kompleksitas sulit dibaca terutama jika Anda menggunakan struktur yang kompleks dengan banyak anggota dan metode. 3. Kurangi fleksibel. Fleksibel dibandingkan dengan menggunakan variabel dan array karena mereka memiliki struktur yang tetap dan tidak dapat dirubah setelah dibuat. 4. Keterbatasan dalam penanganan data. Struktur dapat mendukung semua fitur yang kompleks seperti yang ditawarkan oleh struktur data modern lainnya seperti kelas dalam perbandingan pemrograman berorientasi objek. Sekian dari kelompok 32. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.